Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Apep Gunawan, NPM 202170029, kelas A, Pendidikan Geografi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi. Di sini saya akan menyampaikan orasi ilmiah mengenai pendidikan anti korupsi dalam rangka memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah pendidikan anti korupsi. Sebelum mengenal lebih lanjut mengenai korupsi, tentunya kita harus mengenal terlebih dahulu apa itu pengertian dari korupsi. Secara sederhana, korupsi merupakan semua tindakan tidak jujur yang menyalahgunakan ataupun memanfaatkan jabatan atau kekuasaan yang diperoleh dalam rangka mendapatkan keuntungan pribadi ataupun golongan. Berbagai tindakan sederhana yang mungkin pernah kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari seperti pelanggaran terhadap lalu lintas, kebiasaan telat, mencontek, dan sebagainya dapat menjadi bibit yang dapat menimbulkan tindakan korupsi. Pengertian korupsi menurut Asian Development Bank merupakan tindakan yang melibatkan sebagian pegawai sektor publik dan swasta di mana mereka dengan tidak pantas dan melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang-orang terdekat dengan mereka atau membujuk orang lain untuk melakukan hal-hal tersebut dengan menyalahgunakan jabatan di mana mereka ditempatkan. Kondisi dan permasalahan korupsi di Indonesia. Korupsi di Indonesia saat ini sudah menjadi hal yang sering terjadi. Tindakan korupsi tersebut pun sudah tidak mengenal lagi kelas dan strata lagi. Mulai dari level menteri sampai dengan level kepala desa, sudah banyak melakukan tindakan korupsi. Dari penegak hukum sampai dengan pihak swasta. Bahkan yang memiliki status sebagai pegawai negeri sipil pun tanpa mereka sadari dalam kesehariannya banyak melakukan perilaku korupsi yang bersifat kecil, seperti modus terlambat masuk kantor dan pulang cepat sebelum dengan waktunya. Padahal mereka telah diberikan gaji oleh negara sesuai dengan jam kantor yang sudah ditentukan. Perilaku korupsi di Indonesia sudah mengakar dan sulit untuk disembuhkan. Kita dapat melihat para pelaku korupsi saat diwawancarai oleh media, seakan-akan mereka tidak memiliki rasa malu dan menunjukkan rasa penyesalannya. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK pun, yang dikenal masyarakat sebagai lembaga independen yang memiliki kebijakan dalam pemberantasan korupsi pun tak luput dari permasalahan kontroversi, di mana sebanyak 51 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi diberhentikan dari tugasnya. Mereka dinilai tidak berhasil untuk melewati tes wawasan kebangsaan, di mana hal tersebut memicu kontroversi dari berbagai kalangan, yang menuding hal tersebut sebagai upaya untuk melemahkan lembaga KPK. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa tindakan korupsi di Indonesia ini sudah mengakar mulai dari tingkat bawah sampai dengan tingkat atas. Seperti yang terjadi di Desa Nanga Libas, Kecamatan Sokan, Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat, di mana seorang kepala desa yang berinisial AKK tersandung kasus korupsi dana desa sebesar 1,5 miliar, yang kemudian diketahui uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadinya. Bahkan ia menggunakannya untuk kepentingan poya-poya, seperti membeli mobil dan untuk berkaraoke. Dalam tingkatan tinggi dan cukup miris, yaitu terjadi tindakan korupsi yang dilakukan oleh mantan Menteri Sosial Julian Batubara, di mana ia menikmati uang yang seharusnya diberikan kepada masyarakat sebagai bantuan sosial sebesar 15,1 miliar yang diperolehnya dalam 2 tahap. Tindakan korupsi yang dilakukan oleh mantan Menteri Sosial tersebut tentunya sangat keji, apalagi dilakukan saat kondisi negara yang sedang sulit karena pandemi COVID-19. Namun dalam penegakan hukumnya tak lepas dari kontroversi, di mana Juliari Batubara divonis 12 tahun penjara dan denda sebesar 500 juta subsidi 6 bulan kurungan, yang mana vonis ini lebih lama setahun dibandingkan tuntutan jaksa yaitu 11 tahun penjara. Namun dalam perjalanannya, dapat hal-hal yang memberatkan dan meringankan Juliari Batubara yang menjadi kontroversi. Di mana yang menjadi kontroversi yaitu terdapat hal yang meringankan.
seperti terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pidana sebelumnya. Dan selanjutnya, terdakwa sudah cukup menderita dengan dicerca dan dimaki oleh hinaan masyarakat. Selanjutnya, selama persidangan kurang lebih 4 bulan, ia hadir dengan tertib dan tidak bertingkah bermacam-macam, sehingga hal tersebut dapat meringankan hukumannya. Di antara solusi dan upaya dalam mengatasi permasalahan korupsi tersebut yaitu dengan menjunjung tinggi nilai integritas atau nilai-nilai anti korupsi seperti kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, tanggung jawab, kerja keras, kesederhanaan, keberanian, dan keadilan. Nilai-nilai integritas atau nilai anti korupsi tersebut tentunya dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Menjunjung tinggi prinsip-prinsip anti korupsi seperti akuntabilitas, transparansi, kewajaran, kebijakan, dan kontrol kebijakan. Hal tersebut dapat diterapkan dalam berbagai lembaga baik swasta maupun pemerintahan. Mengefektifkan nilai-nilai anti korupsi dalam lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Mengadakan dan memperkuat kurikulum pendidikan anti korupsi sebagai upaya penanggulangan korupsi dari ranah pendidikan. Dan memperkuat lembaga anti korupsi dan penegak hukum serta mengefektifkan peran aktif pengawasan masyarakat terhadap tindakan korupsi. Sebagai generasi muda penerus bangsa, sudah sepatutnya kita untuk senantiasa merawat dan menjaga serta menerapkan nilai-nilai anti korupsi dalam kehidupan sehari-hari dalam rangka mewujudkan Indonesia bebas korupsi. Tidak berbuat tindakan kecil penumbuh korupsi, berbuat tindakan besar untuk negara dan bangsa. Mohon maaf apabila terdapat kekeliruan. Sekian dan terima kasih.